kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Senang sekali kita kembali bisa melanjutkan materi barisan dan deret, yaitu tentang deret aritmatika. Deret aritmatika ini beda ya dengan barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika kemarin antara suku ke suku itu dipisahkan oleh tanda koma. Nah, untuk deret aritmatika itu dari suku ke suku dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Deret aritmatika itu adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi, suku-sukunya, rumus sukunya sama dengan barisan aritmatika, cuma kalau ini suku-suku tersebut dijumlahkan. Bentuk umumnya seperti ini. A ini sebagai suku pertama, A plus B suku kedua, ini U1. Ini U2, A ditambah 2B itu suku ketiga, ini suku keempat, dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, ini dijumlahkan. Tandanya jumlah ya. Rumus yang digunakan dalam deret aritmatika sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, di mana di sini Sn-nya adalah jumlah N suku pertama. N-nya berapa? Tergantung pertanyaannya ya. Sedangkan A adalah suku pertama dan B adalah bedanya. Masih sama A dan B seperti pembahasan kemarin, tapi bedanya kalau kemarin itu UN, suku ke N-nya yang ditanyakan, kalau di sini SN, yaitu jumlah N suku pertama. Contohnya seperti ini kalau di soal. Misalkan diketahui deret aritmatika 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah dan seterusnya. Kita diminta menentukan jumlah 50 suku pertama. Misalkan soalnya seperti ini. Jumlah berarti kita diminta menghitung dengan menggunakan rumus SN. Karena 50 suku pertama berarti S50. S50. S50-nya berapa? Nah, sebelum kita hitung, coba kita tuliskan dulu rumus tadi. Sn itu kan sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, berarti kita butuh N, butuh A, juga butuh B. N-nya berapa? N-nya sudah diketahui ya di soal, yaitu 50. A-nya kita lihat di deretnya. Ini suku pertamanya 1, berarti ini A-nya 1. Bedanya berapa? Kita lihat dari suku ke suku ini ditambah berapa? Ini ditambah 2. Ini juga ditambah 2 dan seterusnya ya, ditambah 2 terus. Artinya bedanya 2. Nah, kita tulis di sini. Bedanya 2. Setelah kita punya A, punya B, punya N, tinggal dihitung S50-nya. S50 berarti sama dengan 50 dibagi 2 dikali 2 dikali A. A-nya 1 ditambah N-nya 50 dikurangi 1 dikali B, bedanya 2. Seperti ini. Kita lanjutkan, 50 dibagi 2, 25 ya. 2 dikali 1 hasilnya 2 ditambah 50 dikurangi 1. Berapa ya? Iya, 49. 49 kemudian dikali 2.
Nah, seperti ini. Kita hitung perkaliannya dulu. Yang di belakang itu. Berarti 25. Kemudian dikali 2 ditambah 49 dikali 2 hasilnya. Iya, hasilnya 9 kali 2 kan 18 ya. Nah, 18, 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. Berarti 98. Seperti ini. Lanjut, berarti dikerjakan yang mana dulu? Iya, karena ini kurang berarti dijumlahkan dulu ya. Berarti 25 dikali 2 ditambah 98 hasilnya 100. 25 dikali 100 hasilnya 2500. Nah, sudah ketemu. Jadi jumlah 50 suku pertamanya adalah 2500. Mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Misalkan diketahui suku kedua suatu barisan aritmatika adalah negatif 2, suku ketujuhnya adalah 8, dan kita diminta menentukan jumlah 20 suku pertama. Untuk menentukan jumlah 20 suku pertama, rumus yang dipakai masih sama ya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Seperti ini. Jadi kita butuh N, butuh A, butuh B. N-nya berapa? N-nya adalah 20. Di soal sudah ada. Nah, yang belum diketahui adalah A dan B-nya. A dan B ini bisa kita peroleh dari suku-suku yang diketahui, yaitu suku kedua dan suku ketujuhnya. Masih ingat ya barisan aritmatika kemarin? Suku kedua berarti U2. U2 sama dengan negatif 2. Sedangkan suku ketujuh berarti U7. U7-nya adalah 8. Rumus dari suku ke N gimana kemarin? Iya, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Rumusnya kan gini ya kemarin untuk barisan aritmatika. Sehingga U2 itu bisa kita ganti dengan N-nya 2. 2 dikurangi 1 kan 1 ya. 1 dikali B hasilnya B. Berarti bisa kita ganti dengan A ditambah B sama dengan ini negatif 2. Untuk suku ketujuh berarti N-nya diganti 7. 7 dikurangi 1 hasilnya 6. 6 dikali B 6B. Sehingga U7 itu bisa kita ganti dengan A ditambah 6B sama dengan 8. Karena A ini sudah sama ya koefisiennya, berarti tinggal kita eliminasi saja, dikurangi. Nah, dikurangkan seperti ini, sehingga A dikurangi A hasilnya 0, B dikurangi 6B. 1 dikurangi 6 hasilnya negatif 5B. Kemudian negatif 2 dikurangi 8 hasilnya negatif 10. Sehingga B-nya adalah negatif 10 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif hasilnya positif ya. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Nah, B-nya sudah ketemu 2. Berikutnya kita tentukan nilai A-nya. Nilai A bisa kita dapatkan dengan mensubstitusikan B ini ke dalam persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Kita pilih persamaan yang paling sederhana, berarti kita pilih yang persamaan pertama saja ini berarti. Persamaannya kan A ditambah B sama dengan negatif 2. Nah, B-nya 2, berarti diganti 2 ini B-nya. Jadi kita dapatkan A ditambah 2 sama dengan negatif 2. 2 ini kita pindah ke ruas kanan jadi negatif, karena ini positif jadi negatif. Sehingga kita peroleh A-nya sama dengan negatif 2. Positif jadi negatif, negatif 2.
Negatif 2 dikurangi 2 hasilnya negatif 4. Nah, sudah dapat ya A-nya. A-nya negatif 4, B-nya 2, kemudian N-nya 20. Kalau sudah lengkap seperti ini, tinggal kita masukkan rumus Sn-nya. N-nya 20 berarti S20. S20 sama dengan N-nya 20. 20 dibagi 2, kemudian dikali 2 dikali A. A-nya negatif 4, ditambah N-nya 20 dikurangi 1 dikali B-nya 2. Kita hitung ini 20 dibagi 2 hasilnya 10 ya. Kemudian 2 dikali negatif 4 hasilnya negatif 8. Ditambah 20 dikurangi 1 hasilnya 19 dikali 2. Lanjut kita hitung. Ini perkaliannya dulu berarti 10. Kemudian dikali negatif 8 ditambah 19 dikali 2 hasilnya iya 38. Seperti ini. Kemudian dikerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Jadi 10 dikali negatif 8 ditambah 38 hasilnya 30. 10 dikali 30 hasilnya 300. Nah, sudah ketemu. Jadi jumlah 20 suku pertamanya adalah 300. Oke, jelas ya? Kita lanjut untuk contoh yang terakhir. Contohnya ini berupa soal cerita, misalkan gaji seorang karyawan setiap bulannya dinaikkan sebesar 50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah 2.500.000, tentukan jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama. Nah, kita diminta menentukan gaji selama 1 tahun pertama. Ingat ya, 1 tahun itu 12 bulan. 12 bulan berarti artinya kita diminta menentukan S12. S12-nya berapa gitu. Kita tuliskan dulu rumus Sn tadi, berarti Sn sama dengan N per 2, kemudian dikali 2A, ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ini ya rumusnya. Kita butuh N, N-nya sudah tahu 12, A dan B. A-nya adalah suku pertama, berarti gaji pertama karyawan tersebut. Sehingga A-nya adalah 2.500.000. Ini sudah ada. Kemudian B adalah kenaikan gajinya. Ini kenaikan gajinya setiap bulannya kan 50.000 ya. Berarti ini bedanya 50.000. Sudah lengkap, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Berarti S12 itu sama dengan N-nya 12. 12 dibagi 2 dikali 2A. A-nya adalah 2.500.000. 2.500.000 ditambah N-nya 12 dikurangi 1 dikali bedanya 50.000 ya. 50.000. Oke, kita hitung 12 bagi 2 hasilnya 6. Kemudian 2 dikali 2.500.000 hasilnya iya 5 juta. Ditambah 12 kurangi 1, 11 dikali 50.000. Nah, seperti ini. Kita kalikan 11 dengan 50.000-nya. Sehingga dapatnya ini. Tulis dulu 6 kali 5 juta. Ditambah ini 11 kali 50.000, 550.000. Nah, seperti ini.
Berikutnya gimana? Berarti kita jumlahkan yang ada di dalam kurung. Sehingga dapatnya 6 dikali 5 juta ditambah 550.000 hasilnya 5.550.000. Nah, tinggal kita kalikan saja nih. 6 dikali 5.550.000. 6 dikali 5, 30 ya. Ditulis 0 nyimpen 3. 6 dikali 5 lagi 30. Ditambah 3 jadi 33. Nyimpen 3. 6 dikali 5, 30. Tambah 3, 33 ya. Nolnya masih berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nolnya ini kan 4. Sehingga kesimpulannya jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama adalah Rp33.300.000. Mudah ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai deret aritmatika. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.